terjadi fraktur di dua patahan yang menyebabkan yang tadinya menjadi satu kesatuan sehingga menjadi tiga bagian. Lalu selanjutnya klasifikasi fraktur berdasarkan Lefort atau fraktur yang terjadi di wajah. Dia ada 3, Lefort 1, Lefort 2, dan Lefort 3. Nah, untuk yang Lefort 1 ini bisa juga disebut dengan fraktur maxilla horizontalis. Nah, untuk sebenarnya di muskulo itu teman-teman harus bisa membedakan kata kunci dari setiap skenario ataupun masalahnya. Misalnya di Lefort 1, dia itu biasanya di soalnya ada kata kunci floating jaw ataupun garing sign. Nah, floating jaw itu apabila ada goyangan, dia fraktur Lefort 1 ini menyebabkan adanya floating jaw atau daerah dagu dari pasien itu dia goyah, seperti yang ada di gambar ini. Lalu yang tanda selanjutnya itu mengenai garing sign. Nah, karena adanya fraktur di daerah fraktur dari maksila horizontalisnya ini menyebabkan adanya memar pada daerah palatum atau ekimosis palatina. Jadi teman-teman hanya perlu mengenali dari tanda-tanda dari jenis-jenis masalah yang ada di muskulo. Lalu selanjutnya mengenai Lefort 2. Lefort 2 disebut juga dengan fraktur piramidalis. Nah, untuk gambar dari fraktur 1, Lefort 1, Lefort 2, dan Lefort 3 bisa dilihat. Ini tadi fraktur maxillaris horizontalis, fraktur piramidalis, dan fraktur basis kranii. Nah, untuk tanda-tanda atau gejala yang disebabkan oleh Lefort 2 itu ada floating maxilla. Nah, bedanya dari floating maxilla dan floating jaw itu, kalau floating maxilla dia di bagian atasnya yang goyah. Lalu yang kedua ada tanda black eyes atau adanya ekimosis dari bagian periorbital dan ada ballooning phase. Nah, kenapa bisa terjadi ekimosis periorbitalis? Nah, bisa dilihat di gambar sini yang tadi Lefort 2 itu terjadinya fraktur piramidalis. Nah, kenapa bisa ada ekimosis? Karena adanya fraktur di sini sehingga vaskularisasi ataupun vaskularisasi arteri-arteri yang ada di sini ataupun venanya itu dia mengalami nekrosis sehingga daerah periorbitalnya itu dia mengalami kehitaman. Begitupun dengan ballooning phase-nya. Lalu yang selanjutnya adalah Lefort 3 atau fraktur basis kranii. Pembeda antara Lefort 2 dan Lefort 3 itu sebenarnya di betel site-nya. Dia biasanya tandanya itu ada memar pada daerah belakang telinganya. Terus ada panda face tadi hampir sama dengan yang black eyes. Lalu ada holding eyes karena adanya ekimosis ataupun nekrosis daerah di sininya piramidasnya sehingga matanya itu kelihatan tenggelam. Nah, ingat saja nah guys, untuk Lefort 3 itu betel site atau ada memar di daerah belakang telinganya. Lefort 2 itu ada black eyes atau ballooning phase dan daerah fraktur maxilla itu ada nih garing site atau memar daerah palatumnya. Guys, tegur saja nah kalau terlalu cepat atau ada yang kurang dipahami. Lalu selanjutnya klasifikasi fraktur pada radius dan ulna. Nah, di sini ada 4, ada Coles dan Smith dan ada Monteggia dan Galeazzi. Nah, untuk Coles dan Smith itu teman-teman hanya perlu mengingat bagaimana bentukan dari patahannya. Coles itu bentuknya seperti garpu atau berbentuk seperti outward, dan untuk Smith itu dia berbentuk seperti skop. Nah, satunya begini, satunya begini. Hafal saja kan guys, ininya Coles itu berbentuk seperti garpu, kalau Smith itu berbentuk seperti skop. Lalu untuk Monteggia dan Galeazzi, teman-teman hanya perlu mengingat singkatan dari keduanya, ada MU dan GR. Kalau MU itu artinya fraktur Monteggia itu terjadi di fraktur bagian proximalis ulna, sedangkan untuk Galeazzi itu terjadi fraktur di bagian distal radius, MU dan GR. Jadi teman-teman hanya perlu ingat kalau radius ulna itu ada 4, ada Coles dan Smith dan ada Monteggia dan Galeazzi.
Nah, karena adanya fraktur, pasti ada proses penjemuhan dari tulang. Teman-teman hanya perlu ingat hikal koreng, atau yang pertama itu ada proses hematom, ada inflamasi, proses kalus, ada proses konsolidasi, dan ada remodeling. Nah, untuk penjelasan mengenai patok dari kelima patofisiologi ini, teman-teman nanti akan mendapatkan di materi yang dibawakan oleh dokter. Lalu bagaimana tata laksana pada cedera akut? Ingat saja RICE. Yang pertama itu rest atau istirahatkan, lalu ada ice atau kita turunkan suhunya, karena tadi kan di sini ada nyeri dan pembengkakan, jadi perlu adanya pemberian kompres dari tesnya. Lalu ada compression atau pemberian penekanan pada jaringan yang mengalami cedera dan elevasi atau lebih tinggikan daerah yang patah. Nah, ingat saja RICE, rest, ice, compression, dan elevasi. Nah, ini RICE ini untuk tata laksana pada cedera akut. Lalu selanjutnya klasifikasi fraktur berdasarkan tertutup, fraktur dengan komplikasi. Lalu klasifikasi etiologi itu ada fraktur traumatik, fraktur patologis, dan fraktur stres. Nah, yang ada di slide ini nanti membahas mengenai fraktur terbuka, fraktur dengan komplikasi, dan fraktur patologis. Nah, untuk fraktur terbuka itu sendiri berdasarkan klasifikasi dari Gustilo Anderson. Dia ada 3 tipe 1, tipe 2, tipe 3A, dan tipe 3. Nah, untuk tipe 3 ini dia lagi terbagi menjadi 3. Ada tipe 3A, 3B, dan tipe C. Bagaimana membedakan dari grade 1, grade 2, grade 3, lalu grade 3A, 3B, 3C. Dari luas dari terlukanya kulit dari itu pasien. Kalau grade 1 itu apabila lukanya kurang dari 1 cm, grade 2 apabila dia lukanya lebih dari 1 cm, sedangkan dikatakan kategori grade 3 apabila dia lukanya lebih dari 10 cm. Ingat, nah, grade 1 kurang dari 1 cm, grade 2 lebih dari 1 cm, grade 3 lebih dari 10 cm. Jadi misalnya ada luka 1-9 cm itu masuk dalam kategori grade 2. Nah, bagaimana pembagian grade 3A, B, dan C? Kalau dia grade 3A, misalnya ini ada luka lebih dari 10 cm, tapi fraktur yang ada terjadi itu masih bisa ditutupi oleh kulit. Sedangkan grade 3B itu apabila lukanya sudah tidak bisa ditutupi oleh kulit, jadi perlu tindakan skin tiff. Lalu ada grade 3C, terdapat gangguan vaskular. Nah, grade 3C ini gabungan dari kulit terdapat luka yang lebih dari 10 cm dan di situ lukanya sudah tidak bisa ditutupi oleh kulit. Nah, lalu bagaimana caranya mengetahui apabila terdapat gangguan vaskular? Cara mengetahui apabila ada gangguan vaskular, misalnya di skenarionya, di situ denyut, misalnya pemeriksaan di daerah, misalnya frakturnya di daerah sini, daerah klavikulanya tuh lakukan pemeriksaan yang namanya neurovaskular, apakah masih terasa denyut nadi atau tidak. Misalnya dia sudah tidak ada dirasakan denyut nadi, itu artinya terjadi gangguan vaskular. Lalu bagaimana prinsip penanganan dari fraktur terbuka ini? Yang pertama itu lakukan debridement, reposisi dan otomatis itu dia dibersihkan atau disebut dengan debridement. Nah, pemberian lalu ada tata laksana mengenai penutupan luka. Penutupan luka ini hanya diberikan untuk tipe 1 yang lukanya kurang dari 1 cm dan otomatis dilakukan pemberian antibiotik
antibiotik spektrum luas itu seperti cephalosporin ataupun aminoglucosida, dan dilakukan pemberian pencegahan tetanus karena tidak ditahu di sini misalnya faktor terbukanya karena tergores benda-benda yang berkarat atau tidak. Jadi yang pertama lakukan pembersihan, lalu pemberian antibiotik dan pemberian pencegahan untuk tetanus. Nah, lalu selanjutnya klasifikasi yang kedua itu mengenai faktor komplikasi. Biasanya itu ada 3 yang sering masuk, itu ada malunion, delay union, dan non-union. Nah, untuk membedakan malunion, delay union, dan non-union itu, untuk malunion itu misalnya ini nyatu, seharusnya dia menyatu, tapi nanti dia posisinya miring ke sini nih, yang bagian atas. Lalu ada delay union di sini, atau disebut juga dengan proses penyembuhan frakturnya itu lambat. Nah, ingat saja, misalnya ekstremitas atas itu proses penyembuhannya 3 bulan dan ekstremitas bawah itu 5 bulan. Misalnya dia ada patah tangan. Nah, kalau misalnya dia terjadi proses penyembuhan tulangnya itu lebih dari 3 bulan, disebut nih delay union. Dan disebut dengan non-union itu apabila frakturnya itu tidak menyatu. Selanjutnya, klasifikasi ketiga mengenai fraktur yang terjadi padanya kelainan atau penyakit yang menyebabkan kelemahan pada tulang dapat terjadi secara spontan ataupun akibat trauma ringan. Yang pertama, yang sering ada di dalam soal-soal muskula itu ada osteogenesis imperfecta. Osteogenesis imperfecta ini merupakan penyakit kongenital karena adanya mutasi pada gennya. Ingatlah, kolagen tipe 1A1 dan kolagen tipe 1A2. Ingat saja, osteogenesis imperfecta itu adanya mutasi gen pada kolagen tipe 1A1, kolagen 1, tipe A2. Lalu ada osteogenesis imperfecta ini mempunyai 4 tipe. Ada tipe 1, 2, 3, dan 4. Tapi yang sering ada di kejadian itu hanya tipe 1 dan 3. Nah, untuk tipe 2 ini, tipe 2 ini sebenarnya merupakan tipe yang paling parah dari osteogenesis imperfecta, karena biasanya keadaan anak-anak yang bayi atau janin yang mengalami osteogenesis tipe 2 itu dia lahir dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Lalu tipe 1 itu bisa ditandai adanya blue sclera, wajah segitiga, gangguan pendengaran, kerapuan tulang, gigi yang ringan, dan gangguan pendengaran. Kenapa bisa ada blue sclera, ada pendengaran, kerapuan tulang, dan gigi yang ringan, dan gangguan pendengaran? Kan tadi di sini dikatakan adanya mutasi gen pada kolagen tipe 1A1. Nah, teman-teman tahu ada tipe kolagen tipe 1 dan kolagen tipe 2. Nah, tulang-tulang pada tubuh kayak gigi, tulang, dan lain-lain. Nah, karena adanya mutasi gen pada kolagen tipe 1-nya itu, sehingga pembentukan skleranya ini kenapa warna biru yang kelihatan itu sebenarnya di sini sebenarnya skleranya mengalami penipisan, sehingga koroid di dalam mata pasien itu kelihatan. Kan tahu juga lapisan-lapisan mata, mulai dari sklera, lalu ada koroid, lalu ada retina. Lalu di sini ini tadi ada dentinogenesis imperfecta yang tadi karena adanya mutasi pada kolagen tipe 1-nya dan ada wajah segitiga. Lalu tipe 3 itu ada sama blue sclera, wajah segitiga, dan tengkoraknya membesar. Nah, teman-teman bisa tahu kenapa di sini ada gangguan pendengaran? Ada yang bisa jawab? Iya, sudah mini guysnya materi faal. Kenapa bisa ini
anak yang mengalami osteogenesis imperfecta mengalami gangguan pendengaran? Ayo. Baik, Kak, karena tulang malleus incrustatusnya bermasalah, Kak. Ya, kasih. Jadi itu jawabannya. Nah, ingat saja kenapa bisa itu ada gangguan pendengaran, ada bleusklera, wajah segitiga, kerapuan tulang atau giginya. Karena ini ada mutasi pada ini kan kolagen tipe 1 itu yang membentuk tulang-tulang, gigi, dan lain-lain. Jadi pasti kalau ada nih gangguan pada sumber atau bahan utamanya, jadi tulang-tulangnya itu pasti terganggu. Jadinya saya tipe 1 dan tipe 3, yang jarang itu tipe 2, karena tipe 2 itu bayinya mengalami kematian, baik misalnya biarpun lahir nih, bayinya itu lahir pasti dalam keadaan meninggal. Nah, oh iya, bedanya juga tipe 1 dan tipe 3. Tipe 3 ini biasanya kelainannya itu kelihatan kalau anaknya dalam fase pubertas. Itu nih kenapa ada skoliosisnya. Kalau ini yang tipe 1 ini masih dalam usia anak-anak. Jadi ada paham itu guys, osteogenesis imperfecta. Ingat saja adanya mutasi pada kolagen tipe 1A1, kolagen tipe 1A2. Nah ini Ci yang sering ada di ada di soal bleusklera, ada dentinogenesis imperfecta atau pembentukan giginya itu tidak sempurna dan ada wajah segitiga. Selanjutnya fraktur patologis selanjutnya itu adalah osteomalacia dan rickettsia. Ada yang tahu bedanya osteomalacia sama rickettsia? Ayo, ada tidak yang tahu? Ya, jadi itu osteomalacia, bedanya osteomalacia dan rickettsia itu kalau osteomalacia pada ini istilahnya disebut pada usia dewasa, sedangkan rickettsia itu untuk anak-anak. Karena osteomalacia pada orang dewasa, rickettsia itu pada anak-anak. Nah, kenapa bisa ada osteomalacia atau rickettsia? Nah, osteomalacia atau rickettsia ini karena adanya defisiensi vitamin D atau kalsitriol, defisiensi dari kalsium ataupun karena adanya kurang pemaparan dari sinar matahari. Gejala dari osteomalacia atau rickettsia itu yang pertama, nyeri tulang di seluruh tubuh, antalgic gain, ada bowing legs atau kakinya berbentuk O, dan ada rachitic rosary. Nah, apa itu antalgic gain? Bisa dilihat di sini. Misalnya ada orang tidak bisa lama-lama berdiri, misalnya kaki kanannya itu yang bertumpu, dia tuh tidak bisa lama-lama kakinya bertumpu pada kaki kanan. Jadi harus cepat bergantian. Dikatakan bowing legs itu kakinya berbentuk O, dan ini rachitic rosary biasanya pada anak-anak gini, pada rickettsia gejalanya, atau dadanya itu tulang-tulang rusuknya berbentuk seperti tasbih. Ingat saja guys, ini yang kubol itu biasanya kata kunci yang ada di soal. Misalnya seorang pria pekerjaannya sebagai satpam, dia mengalami keluhan tulang. Sebenarnya dari pekerjaannya saja tuh bisa nih teman-teman tebak apa penyakitnya. Satpam. Biasanya satpam itu tuh bekerja malam hari sampai malam hari, jadi kurang terpapar sinar matahari. Pasti mitos osteomalacia. Biasanya begitu kalau di soal. Ingat saja antalgic gait, bowing legs, sama rachitic rosary. Kalau pada anak-anak ini, tapi kalau pada osteomalacia orang dewasa, ingat saja penyebab dari osteomalacia-nya. Misalnya itu tadi pekerjaannya, dia seorang satpam, kurang terpapar sinar matahari, dan kawan-kawannya. Selanjutnya itu penyakit pada fraktur patologi selanjutnya mengenai osteoporosis. Nah, penyebab dari osteoporosis ini karena adanya etiologinya itu adanya penurunan massa tulang karena ketidakseimbangan dari regulasi tulangnya. Ada tahu apa-apa saja yang berperan pada regulasi tulang? Dua itu. Ada tidak yang tahu? Yang berperan itu pada regulasi tulang,
osteoblast dan osteoklas. Yang mana yang berperan sebagai yang membentuk tulang, yang mana yang menghancurkan tulang. KBK yang membentuk tulang osteoblast, yang menghancurkan tulang osteoklas, KBK. Oke, makasih. Ya, betul yang dikatakan temannya, osteoblast sama osteoklas. Sebenarnya di psikolog tuh teman-teman perlu diketahui bagaimana etiologinya, bagaimana etiologi dari itu penyakitnya. Karena kan tadi sudah disebutkan karena adanya ketidakseimbangan regulasi tulangnya. Jadi seharusnya yang osteoblast dan osteoklasnya itu bekerja secara seimbang, tapi karena adanya kelainan ini baik itu primer ataupun sekunder faktornya. Nah, ya ini osteoklasnya dia kerjanya lebih tinggi daripada osteoblast. Jadi terjadi nih penurunan massa tulang. Bagaimana caranya tahu orang bagaimana diagnosis tepat dari osteoporosis itu? Nah, ada dilakukan pemeriksaan DND atau densitometri. Bagaimana gejala dari osteoporosis? Gejala dari osteoporosis itu biasanya dia ada nyeri punggung terutama ketika berjalan. Tandanya itu ada kifosis, ada protuberanteria abdomen, dan tanda-tanda mekonki. Lalu di sini radiologinya ada kompresi dari korpus vertebranya dan ada trabecula traversanya itu menghilang. Bagaimana pemeriksaan gold standar dari osteoporosis? Dia itu tadi yang aku bilang pakai densitometri dengan DEXA. Terus bagaimana caranya deteksi ini dari osteoporosis sendiri? Osteoporosis itu bisa dideteksi secara dini menggunakan indeks SAI. Lalu di osteoporosis itu dia ada klasifikasinya. Itu yang tadi aku bilang, di etiologinya perlu juga teman-teman tahu bagaimana etiologi dari itu penyakit. Nah, klasifikasinya itu ada primer dan sekunder. Nanti teman-teman diajar gitu, bagaimana itu klasifikasi yang primer dan sekunder. Primer itu biasanya pada wanita yang telah mengalami postmenopause. Sedangkan yang sekunder itu misalnya dia ada kurang minum kalsium ataupun ada penyakit-penyakit penyerta lainnya. Lalu terapi dari osteoporosis itu bifosfonat dan pemberian kalsium dan vitamin D. Nah, ini gambaran radiologi dari osteoporosis. Ada yang tahu apa kira-kira ini? Enggak, maksudnya yang kalian lihat ini apa bedanya? Ini dengan yang ini. Yang mana normal, yang mana tidak normal? Ada yang tahu? Jadi tuh ini kan tadi sesuai namanya osteoporosis itu penurunan massa tulang. Bisa dilihat di sini tuh bedanya yang satu ini kelihatan putih sekali. Apa itu namanya? Radiopati. Dia di sini tulangnya tuh kelihatan radiopak, sedangkan yang di daerah sini itu dia kelihatan lebih transparan karena adanya penurunan massa tulang. Terus di sini ini tadi yang kukatakan bagaimana caranya diagnosis itu osteoporosis. Dia diagnosis dengan melakukan pemeriksaan densitometri. Di sini ada kriterianya WHO. Biasanya ini Pak, yang ini yang warna hijau ini biasanya masuk di soal. Misalnya dia di situ bilang hasil pemeriksaan densitometrinya itu lebih dari -1 itu dikatakan apa? Normal G. Hafal misalnya ini guys. Yang ini yang kasih masuk ini semua di slide. Biasanya itu yang masuk di soal-soal muskulo. Selanjutnya materi pada fraktur patologis itu ada osteomyelitis. Ada yang tahu apa itu osteomyelitis? Osteomyelitis. Ada tidak? Kak, peradangan pada tulang, Kak? Ya, makasih. Osteomyelitis dari namanya saja itu singkatan. Osteo itu tulang, myelin itu mielo itu sumsum tulang, litis itu infeksi. Jadi artinya ada infeksi pada sumsum tulangnya. Nah, biasanya osteomyelitis ini disebabkan karena adanya infeksi dari Staphylococcus aureus. Biasanya ini yang paling sering. Adanya trauma
Trauma ini karena adanya faktor terbuka, ulkus, dan penyebaran dari infeksinya ini bisa secara hematogen. Bagaimana gejala dari osteomyelitis ini? Misalnya pasiennya tuh keluhkan ada demam dan nyeri pada tulangnya. Jadi diperlukan pemeriksaan radiologi. Nah, di sini tahap-tahap dari osteomyelitis ini dia ada 3 tahap. Ada fase akut, subakut, subakut, dan fase kronik. Kapan dikatakan fase akut? Nah, fase akut itu dikatakan apabila dia keluhannya itu kurang dari 2 minggu, dikatakan subakut apabila dia 2-6 minggu, dikatakan kronik itu apabila dia lebih dari 6 minggu. Bisa dilihat di sini di gambar radiologinya. Ada yang tahu apa gambar apa ini? Saya tidak tahu. Oh iya, pertanyaan yang gampang kayak gini. Kenapa bisa itu infeksinya terjadi di sumsum tulang? Sumsum tulangnya. Kenapa enggak di daerah epifisalnya atau ya, ayo kenapa? Jadi itu kenapa bisa di daerah sumsum tulangnya yang mengalami infeksi? Kan teman-teman tahu gitu pembentukan sel darah merah itu dari sumsum tulang. Terus penyebaran penyakitnya ini secara hematogen. Jadi pasti ini di sini bakterinya banyak sumber nutrisinya. Bakterinya tumbuh di daerah sumsum tulangnya. Lalu bagaimana cara membedakan akut, subakut, dan kronik selain dari manifestasi gejalanya yang tadi, yang harinya. Misalnya akut itu kurang dari 2 minggu, subakut 2-6 minggu, kronik lebih dari 6 minggu. Di sini lihat, tidak sebenarnya untuk membedakannya itu, kalau dia dikatakan akut atau subakut itu dia terbentuk abses brodis. Ingat saja nah kata kuncinya. Abses brodis itu di daerah pada fase akut atau subakut, lalu ada sequester dan involucrum itu pada fase kroniknya. Lalu selanjutnya faktor patologis yang selanjutnya adalah achondroplasia. Achondroplasia ini merupakan gangguan yang terjadi karena adanya mutasi autosomal dominan pada FGFR3 dari si anak. Bagaimana tanda atau gejala klinis dari achondroplasia? Yang pertama itu ada frontal bossing atau ini donggo. Kalian tahu itu donggo tuh? Ini jidatnya maju ke depan. Lalu ada thoracolumbar kyphosis yang ini. Lalu ada trident hand. Bisa dilihat di gambar. Ini tuh kan tangan kita begini. Dia tuh begini nih. Normalnya kan kita begini, dia tuh begini. Trident hand itu. Lalu ada classic rhizomelic dwarfism. Arti itu tuh ini rhizomelic dwarfism artinya kan kita kelihatan ada itu orang pendek kelihatan proporsional di tubuhnya kayak pendek semua di tangannya. Kayaknya jelas ya pada enggak. Pendek semua tangannya, badannya, kakinya. Ini tuh lihat beda. Di daerah proksimalnya itu justru dia yang memendek. Daerah proksimalnya di sini, daerah sininya tuh yang bagian distal dari tulangnya itu dia panjang, bagian proksimalnya itu dia lebih pendek. Baru bagian trunkus atau badannya itu dia normal sih. Nah ini nih kenapa bisa ada ini tumpukan lemaknya di sini karena daerah proksimalnya itu dia mengalami kelainan, dia memendek di daerah proksimal tulangnya. Ingat saja ini nah yang kubol frontal bossing atau ini donggoki, lalu ada thoracolumbar kyphosis, ini sama ada trident hand. Ingat saja etiologi sama kata kunci kalau dia di muskulo. Etiologi sama kata kuncinya. Lalu selanjutnya kelainan-kelainan pada vertebra. Sebenarnya kelainan-kelainan pada vertebra ini banyak.
dikatakan spondylolisthesis, spondylosis, banyak sekali guys. Jadi pelajari sendiri itu nah, ada di sini dikatakan ankylosis spondylitis atau bambus pain. Ini kata kuncinya, bambus pain, diagnosisnya itu ankylosis spondylitis. Defek pars interarticularis, dia itu diagnosisnya spondylosis, sama ada gibbus itu dia diagnosisnya adalah spondylitis TB. Ada yang tahu ini spondylitis TB disebut juga penyakit apa? Ada tidak yang tahu? Ini tuh spondylitis TB juga disebut tekdisis kah? Apakah? Ya itulah. Di sini Pak, teman-teman tahu kapan dikatakan kifosis, lordosis, skoliosis. Kalau lordosis itu Pak, maju ke depan Ki. Ini bungkuk Ki, ini bengkok. Oke. Kelainan vertebra itu nah banyak. Jadi pelajari misalnya nanti dokter Isan kita itu membawakan. Lalu ada juga yang perlu teman-teman tahu. Misalnya ada kelainan pada, kan tadi pas tahu kok yang nervus kalian hafal sendiri nih tuh. Misalnya ada terjadi kelainan atau luka pada nervus medianusnya itu biasanya ada gambaran apehen begini. Kalau misalnya di nervus radialisnya dia tidak bisa ekstensi yang tidak bisa ekstensi tangannya. Terus ada kalau pada bagian nervus ulnarisnya dia mengalami injury, dia begini, claw hand, wrist drop, sama apehen. Apa saja ini yang digambar? Apehen itu berarti dia injury pada nervus medianusnya, wrist drop itu pada injury pada bagian nervus radiusnya, claw hand itu apabila ada injury pada nervus ulnarisnya. Di sini juga ada geniovalgum sama geniovalgum sama varum. Bagaimana caranya bedakan? Kalau saya yang gampangnya varum. Room itu ruangan. Berarti dia ada rongganya. Jadi nggak saja kalau varum berarti bentuk O. Valgum itu bentuk S. Varum, room, ruangan. Ada ruangannya berarti pakai O. Ada juga disebut dengan high arch, ada ini clubfoot, sama ini clubfoot sama high arch itu gejala klinis dari congenital talipes equinovarus. Ini biasanya pada anak-anak. Hari ini nanti tata laksana dari Dr. Isan. Ini juga pemeriksaan yang ada pada cedera-cedera sendi ataupun meniskus di muskuloskeletal. Ada ACL, LCL, MCL, PCL, meniskus tir. Nah ini ruptur tendon Achilles paling sering masuk. Ruptur tendon Achilles. Pemeriksaannya itu misalnya ada tuh di soal seorang laki-laki mengalami cedera bla 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 tidak bisa melakukan dorsofleksi, terus hasil Thomson tesnya itu positif, pasti itu ruptur tendon Achilles. Ini yakin mau kok ruptur tendon Achilles itu jawabannya. Hafalin guys, ini sering masuk. Yang ini semua pemeriksaannya. Ini sebenarnya yang kalau cedera-cedera atau pemeriksaan di muskulo 90% sering naik. Ini pemeriksaan pada meniskus, cedera meniskus ada McMurray. Kalau misalnya di myasthenia gravis ada Wurtemberg test positif. Ini yang sering naik. Ini sama ini. Yang 3. Apa saja ini guys? Lachman test, Varus test, valgus dan rengkan. Lalu selanjutnya materi yang kedua mengenai artritis. Nah, untuk artritis itu sendiri dia ada 3. Ada osteoartritis, rheumatoid arthritis, dan ada gout. Ini ada gout. Ada yang tahu bedakan? Ada yang bisa jelaskan ini gambarnya? Osteoartritis dan rheumatoid arthritis.
karena biar cepat selesai. Tapi Kak, Ya, silakan. tapi Kak kalau osteoartritis itu ya itu penyakitnya degeneratif Kak. Kalau rematik itu termasuk autoimun Kak. Kalau rheumatoid arthritis Kak itu tandanya itu Kak ada kayak kaku di pagi hari Kak, baru sendinya itu mengalami termasuk stimulasi kering Kak. Tapi Kak itu. Ya, makasih. Cara yang membedakan itu di rheumatoid arthritis dan osteoartritis. Biasanya osteoartritis itu terjadi pada orang-orang usia tua dan dia terjadi di daerah sendi-sendi besar, misalnya di daerah lututnya, daerah ini metatarsal palingeal, dan dia asimetris. Dia tuh tidak kiri kanan, cuman salah satu sisinya. Ingat saja osteoartritis itu pada usia tua, terus dia asimetris di salah satu sisinya, Ji. Sama ini, morning stiffness lasting less than 30 menit. Di sini, dia ini nyerinya pada pagi hari, dia kurang dari 30 menit, tapi biasanya itu tuh kurang dari 15 menit. Karena osteoartritis itu penyakit pada usia tua, biasanya pada perempuan yang mengalami osteoporosis, daerah-daerah sendi besar, biasanya itu daerah lutut, sama di daerah jempol kaki. Terus dia asimetris, sama dia nyeri pada pagi hari kurang dari 15 menit. Kalau dia rheumatoid arthritis, nah sebenarnya yang paling parah itu susah disembuhkan itu rheumatoid arthritis, karena rheumatoid arthritis itu adalah penyakit autoimun. Dia terjadi inflamasi pada cairan sinovial dari sendinya. Dia itu tandanya dia misalnya terjadi nyeri pada kaki kanan dan kirinya. Itu curiga mau kayaknya itu rheumatoid arthritis. Terus misalnya dia di skenario bilang nyeri pada pagi hari itu lebih dari 15 menit atau 30 hari. Ya, itu guys. Pasti kami dia rheumatoid arthritis. Osteoartritis pada usia tua dan dia nyerinya asimetris, sama dia kurang dari 15 menit nyerinya. Kalau dia rheumatoid arthritis itu dia karena ada penyakit autoimun, nyerinya lebih dari 30 atau lebih dari 15 menit, terus dia asimetris, biasanya kiri dan kanan. Ini juga tanda ini guys, Swan neck deformity, Bottomary deformity, hafal saja ini. Di muskula begitu dia, hafal saja kata kunci atau istilah-istilah yang ada, karena itu terus dia. Nah, itu tadi rheumatoid arthritis, penyakit autoimun. Ini karena adanya faktor genetik pada HLA-BR1 dan HLA-BR4-nya. Atau bisa juga karena rokoknya. Nah, misalnya teman-teman tuh bingung di skenario, kayak bilang di skenario tuh salah satu kaki, Ji, tapi nyerinya lebih dari 30 menit. Lihat saja, biasanya di skenario tuh ada, Ji, nah bilang hasil pemeriksaan laboratoriumnya itu RF atau rheumatoid, faktornya itu positif. Ya, pilih nih rheumatoid arthritis di situ. Itu gini. Itu dia. Misalnya itu tadi kalian bingung tuh di skenario dikasih terkecoh bilang salah satu sisi tapi nyerinya lebih dari 30 menit atau 15 menit. Tapi lihat lagi skenario bawahnya, ada tidak hasil labnya atau tidak. Nah, untuk mendiagnosis dari rheumatoid arthritis itu dia pakai kriteria American College of Rheumatology. Di sini ada 7 kriteria. Kalian tahu nih, morning stiffness, ada nyeri pada pagi hari, ada arthritis lebih dari 3 sendinya, nyeri pada sendi tangan, ada simetris arthritis, ada rheumatoid nodes, ini rheumatoid faktornya, ada ini serum rheumatoid faktor positif, dan ada radiografi change. Nah, ini gambar dari bukan kata kunci lagi. Kata kunci pada rheumatoid arthritis ada ulnar deviation, ada ini buttonhole deformity, sama ada swan neck deformity.
Ingat, nah ini sama gambaran radiologinya. Di sini ada densitas dari tulangnya itu mengalami penurunan, ada erosi pada tulangnya, dan tata laksana dari rheumatoid arthritis itu pakai meloxicam. Ingat nah, meloxicam. Meloxicam. Ulangi nah, ulangi. Rheumatoid arthritis itu penyakit autoimun. Terus dia nyerinya itu pada pagi hari lebih dari 30 atau lebih dari 15 menit. Terus dia itu simetris kiri dan kanan. Di hasil laboratoriumnya itu ada RF positif. Oh ya, lupa Kak bilang, materi yang paling sering naik di muskulo itu mengenai artritis, mengenai rheumatoid artritis, osteoartritis, sama gout. Itu jadi 3 penyakit selalu naik. Baik itu misalnya sama skenarionya, tapi biasanya 5 pertanyaannya. Apa tata laksananya, ya begitu. Selanjutnya itu mengenai gout. Nah, gout dikatakan peradangan yang bermanifestasi gejala nyeri. Kapan dikatakan orang hiperurisemia? Dikatakan orang hiperurisemia apabila dia lebih dari 6,8 mg per desiliter. Nah, untuk kalau misalnya ada pembagiannya, tapi umumnya ini yang dipakai, yang lebih dari 6,8 mg per desiliter. Tapi kalau pada pria itu dikatakan dia hiperurisemia apabila dia lebih dari 7 mg, kalau pada perempuan itu apabila dia lebih dari 6 mg. Nah, apa faktor pemicu dari gout ini? Nah, faktor pemicu dari gout ini adanya makanan apa sih namanya? Tidak mesti bahwa yang faktor pemicu dari gout ini karena makanan tinggi purin, tapi biasanya ini makanan tinggi purin atau tinggi protein. Terus bagaimana gejala klinis dari gout itu? Ada bengkak, ada Oke, lanjut. Nah, bagaimana gejala klinisnya itu? Ada bengkak, panas, dan merah. Ini tanda-tanda inflamasi, nyeri sendi mendadak. Nah, ini lokasi tersering itu di MTP1, di daerah sini. Metatarsofalingeal 1. Dan biasanya terjadi pada malam hari. Ada yang masih ingat apa gejalanya rheumatoid sama osteoartritis? Nah, ada tidak yang tahu tadi itu yang gue jelaskan. Ya, itu saja. Ya silakan. Lalu Kak, kalau osteoartritis itu daerahnya terjadi pada daerah-daerah sendi besar seperti lutut Kak, terus asimetris dan pagi hari kurang dari 30 menit. Kalau rheumatoid arthritis, dia itu nyeri pada simetris atau bagian kanan dan kiri, pada bagian sendi-sendi yang kecil, dan nyerinya lebih dari 15 atau 30 menit Kak. Tadi Kak. Oke, makasih. Nah, di sini tuh lupa tandakan warna merah di sini. Kalau gout itu tadi lokasi terseringnya pada metatarsofalingeal 1 atau ada di situ sendi yang dinamakan juksa apa lagi tuh lupa Kak. Intinya ada juksa-juksanya. Terus biasanya nyerinya itu terjadi pada malam hari. Lalu bagaimana tata laksana dari gout ini? Tata laksananya itu pada fase akut. Bagaimana caranya tahu fase akut? Fase akut itu apabila dia kurang dari 14 hari dan dia ada ini tanda inflamasi. Kalau misalnya masih ada ini tanda inflamasi,
berarti dia tata laksananya harus pakai yang ini, tata laksana colchicine. Nggak boleh pakai allopurinol. Ingatnya, tata laksana GOT itu berdasarkan dari fasenya, fase akut atau fase kronik. Kapan dikatakan akut? Dikatakan akut kalau dia masih ada tanda-tanda inflamasi seperti bengkak, panas, dan merah. Ini saja ingat, ini. Akut itu pakai colchicine, kronik pakai allopurinol. Ada yang tahu tadi rheumatoid arthritis pakai apa? Tata laksananya? Tapi Kak, Kak, meloxicam. tapi Kak, Ya, pakai meloxicam. Rheumatoid arthritis pakai meloxicam. Kalau GOUT pada masih ada tanda inflamasi, kalau dia pakai allopurinol, kalau dia fase kronik. Oh ya, lupa Kak, kalau dia osteoartritis itu dia pakai steroid tata laksananya. Kalau dia osteoartritis dia pakai steroid, rheumatoid dia pakai meloxicam, sama kalau GOUT itu fase akut pakai colchicine, fase kronik dia pakai allopurinol. Nah, ini bagaimana cara diagnosis dari GOUT itu. Jadi katakan GOUT apabila dia ditemukan 6 dari kriteria di atas. Nah, baca sendiri, nah guys. Dan ada juga dikatakan pseudo GOUT. Dia tuh gejalanya sama dengan GOUT, tapi dia ininya asam uratnya itu dalam keadaan normal. Dan pada pemeriksaan histologinya itu didapatkan CCP atau kristal kalsium pirofosfat di sendinya. Ada 4, ada 4, osteoartritis, rheumatoid arthritis, ada GOUT sama pseudoGOUT. Tapi ini pseudoGOUT tuh nice to know, jarang dinaik. Ini yang 3, GOUT, osteoartritis, sama rheumatoid arthritis. Nah, materi terakhir itu mengenai neuropati. Nah, di muskula itu bukan saja mengenai tulang sendi, tapi juga dia mengenai neuropati atau nervus. Materi yang sering ada di neuropati itu ada MG atau myasthenia gravis. Ini paling sering. Ayo, setelah artritis itu ini paling sering. Ruptur tendon Achilles juga dia ini sering. Myasthenia gravis itu dia terjadi kelemahan otot karena tubuh itu memproduksi antibodi pada reseptor asetilkolin sehingga jumlah asetilkolin di neuromuscular junction itu berkurang. Masih kalian ingat itu yang proses fisiologi dari relaksasi dan kontraksi otot? Itu yang dari akson terminal keluar asetilkolin sampai pada reseptor asetilkolin. Kalau sampai pada reseptor asetilkolin, nanti terjadi potensial aksi. Nah, potensial aksi nanti terjadi di dalam sitosol otot, terjadi proses-proses biokimia menyebabkan kontraksi ataupun relaksasi. Kapan otot itu mengalami kontraksi? Kalau ini asetilkolin sampai atau hinggap di reseptornya. Tapi karena di sini myasthenia gravis itu kan ini penyakit autoimun. Ini tubuh menghasilkan antibodi yang seharusnya ini antibodi tidak ada, tapi dia ada, dia tempati ini dudukan dia yang ambil tempat dari asetilkolin. Jadi ini antibodi yang menetap di reseptornya antibodi, jadi sehingga terjadi kelemahan otot mulai dari satu badan ini, dari kepala sampai bawah. Kalian ingat itu fisiologinya kontraksi dan relaksasi otot. Ya, itu. Lalu ada penyakit yang kedua itu ada Duchenne muscular dystrophy. Ini penyakit ini dia terjadi perlahan-lahan dimulai dari masa kanak-kanaknya. Dia manifestasi dari gejalanya itu mulai muncul saat anak itu berusia 5 tahun. Biasanya di skenario itu ada nanti kata-kata
anaknya sukar atau sulit naik tangga dan ataupun kalau dia jatuh susah berdiri di lantai. Nah, ini ada kata kunci lagi, kata kunci dari penyakit-penyakit neuropati. Ada miastenia gravis, Guillain-Barré syndrome, sama Horner syndrome. Kalau dia apa namanya? Ini madulah. Guillain-Barré syndrome sama Horner syndrome. Dia dikatakan GBS kalau dia nyerinya menjalar secara ascendens. Berarti dia dari bawah ke atas. Biasanya itu tuh di skenario bilang awalnya nyeri yang dirasakan itu di bagian kaki, tapi 1 bulan setelahnya nyeri dirasakan menjalar hingga ke ekstremitas atas. Film ini guys, GBS. Nyerinya menjalar secara ascendens. Kalau misalnya dia bilang nyerinya dimulai dari tungkai atasnya, terus 1 bulan setelahnya itu 1 bulan setelahnya baru merasakan di daerah tungkainya. Film ini Horner syndrome. Ptosis itu tidak bisa buka matanya. Karena hafal saja nih guys yang ada di tabel. Miastenia gravis, karena miastenia gravis itu biasanya soalnya mengenai patofisiologinya. Kalau miastenia gravis. Kalau GBS ini tanda saja dia menjalar secara ascendens. Kalau Horner syndrome itu secara descendens. Aduh, salah tempat Kak. Ini terbalik ini guys. Di sini Horner, di sini miastenia gravis. Nanti ku kirim slide revisinya. Miastenia gravis itu secara descendens. Kalau GBS itu dia secara ascendens. Sama ini. Ingat tes Wartenberg ini tanya. Yang tabel ini. Yang terbaiknya sih hafal ini. Jamie Thompson tes positif atau filmnya Wartenberg Asiles, Wartenberg tes positif filmnya miastenia gravis. Ini sih sebenarnya kalau di sekolah hafal ini kata kuncinya. Nah, yang terakhir itu mengenai sistem lupus eritematosus. Ada tahu nama lainnya SLE? Ya, lupus ini dia banyak sekali gejala-gejalanya. Dia kumpulan dari sindrom, dan SLE ini atau lupus ini biasanya terjadi pada perempuan. Nah, ini ada kriteria diagnosis ACR tahun 1982. Dia dikatakan SLE kalau dia terdapat 4 gejala dari ke-11 gejala ini. Malaras, diskoidras, cirrhosis hepatik, ada oral ulcer, ada arthritis, photosensitivity, neuralgia abnormal, hematologi abnormal, anates, dan kawan-kawannya. Bagaimana gambaran dari ini gejalanya? Nah, kalian lihat nih. Ini malaras atau butterfly. Di sini tuh ada kemerahan di daerah pipinya, bentuk seperti kupu-kupu. Ada diskoidras, dia berbentuk, ulkusnya berbentuk seperti koin. Ada cirrhosis, ada oral ulcer. Ada yang tahu penyakit yang ada juga di sininya, di daerah palatumnya ulkus? Ada tidak yang tahu?
Jadi itu kalau di blok apa itu? Tropis. Tropis itu ada juga biasa penyakit, nah bilang tuh ada ulcer pada bagian oralnya. Biasanya itu karena ada herpes zoster tipe simplex tipe 1. Herpes simplex itu ada 2, tipe 1 itu di daerah oral, tipe 2 itu di daerah genital. Hafal saja ini. Ada kayaknya deh, singkatannya ini, SLE, tapi lupa apa. MDSOP, MDSOP, lupa ada guys, sebenarnya anunya, singkatannya biar gampang dihafal, ini SLE, ada gejala-gejalanya. Di sini ada maleras atau ada kemerahan berbentuk kupu-kupu, ada oral ulcer, ada arthritis, ada photosensitivity. Ini tuh misalnya dia kena panas, dia kulitnya langsung kemerahan. Lalu ada juga bagian skalnya, ada penyakit pada darah, biasanya itu anemia hemolitik. Lalu didapatkan antibodies pada pemeriksaan serumnya, pemeriksaan patologinya itu ada didapatkan sel LE dan ada penyakit pada ginjalnya. Ini guys, kriterianya itu ada 11. Ada singkatannya tapi lupa Kak. MD SOP and higher. Apa itu dulu, Dek? Ada nanti itu dari Dokter Nelly. Dokter Nelly nanti yang bawakan ini SLE, ada singkatan gejala-gejalanya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nah ini tuh semuanya materi yang ini cuma gambaran besarnya Ji. Cuma kata kunci yang biasanya naik di soal-soalnya. Jadi teman-teman pelajari nih sendiri secara mendalam ini penyakit-penyakitnya. Yang kubol itu kata kunci. Ini nah, hafal mati nih artritis. Artritis. Sama yang ini tadi, terbalik ini. Di sini seharusnya mesti grafis. Ya, itu Ji dari saya, teman-teman. Kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Sebelumnya teman-teman mohon maaf agak ribut karena hujan. Jadi itulah pada malam hari ini. Nah mungkin dari teman-teman masih ada yang ya mengganjal atau masih ada yang kurang jelas, boleh sekali ditanyakan kepada materi. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk raise hand. Dan sebelumnya, siapa ini? Andi Muhammad. Siapa ini, Dek? Tidak kedengaran. Bisa diulang? Tapi Kak, Andi Muhammad Faruk, Kak. Oke, Dek sebelumnya saya minta maaf. Kebetulan tadi baru ada chat dari pemateri, katanya ada kendala sedikit. Tapi kalau misalnya mau bertanya, nanti boleh PC Kak atau langsung PC pemateri untuk pertanyaannya. Nah, tidak apa-apa, Ji. Tapi teman-teman, mohon maaf sebelumnya karena ada sesuatu yang mau saya lakukan. Jadi kalau misalnya ada yang mau bertanya atau diskusi, bisa langsung chat Kak personal di Telegram. Kayaknya di sini banyak aja ada asistenku, kayaknya yang tahu kontakku. Chat mana aja, malu-malu. Kalau mau bertanya soal juga dapat aja. Terima kasih guys, makasih. Aman gitu deh. Sama juga. Ya sebelum teman-teman meninggalkan room,
Mungkin dari teman-teman Vkom ada sedikit kenang-kenangan untuk Kakanda pemateri. Jadi operator saya persilahkan share screen kan sertifikatnya ke pemateri. Dan nanti teman-teman, terima kasih banyak kepada Kak Andi Maina. Sertifikat ini kami berikan sebagai bentuk rasa terima kasih kami kepada Kakanda pemateri. Semoga berkenan untuk dan mungkin memberikan momen bersama pemateri, mungkin bisa di-capture teman-teman. Kita ambil gaya terbaiknya, jadi saya pandu esetannya. 1, 2, 3. Baiklah, jadi sesi dokumentasi tadi sebagai sesi terakhir kegiatan pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Kakanda ya. Sekali lagi terima kasih kepada Kakanda pemateri dan teman-teman yang sudah antusias menyimak materinya. Apa yang kita kerjakan pada malam hari ini dapat kita ibadah dan tertanam di teman-teman. Mohon maaf juga kalau masih kurang maksimal kawalannya teman-teman. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman dan Kak. Guys, jangan lupa Mas Wamsa. Terima kasih, dah. Jangan Mas Hamsa.